Perkara amalan yang menjaga kita daripada keburukan jin dan setan yang kelima adalah membaca akhir surat Al-Baqarah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Sabil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal Al-Khamis As-Sadis, perkara yang menjaga dari keburukan setan dan jin. Kemarin disebutkan ada 10. Ya, kita sudah bahas berapa? Yang keempat. Sekarang yang ke bagus. Al-Khamis Khati'ah, yang keenam. Kelima ya? Kelima. Al-Khamis khatimatu suratil Baqarah. Waqad sabata fi sahih min hadisi Abi Mas'ud Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-ayatayn min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. وروى الترمذي من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق ب1000 عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان. Perkara amalan yang menjaga kita daripada keburukan jin dan setan yang kelima adalah membaca akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah fi lailatin, di malam hari, kafatah, maka Allah akan mencukupinya, maka Allah akan memberikan kecukupan. 2 ayat terakhir itu apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min, dan seterusnya, la yukallifullahu nafsan illa usaha ila akhirih. 2 ayat ini akhir surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di malam hari, fi lailatin kafatah, Allah akan mencukupinya. Di para ulama itu mencukupi di situ. Kamu kalau baca 2 ayat ini sudah dianggap kamu itu sholat tahajud, mencukupi qiyamul lail, mencukupi qiyamul lail. Sudah dikatakan kamu itu sholat tahajud. Yang kedua, mencukupimu dari rezekimu, mencukupi dari rezeki. Kita kapan bacanya itu? Habis Isya di dalam apa? Rotib Al-Haddad. Masya Allah. Ada hadisnya semua itu. Nggak sembarangan. Wah, baca rotib bid'ah. Gundulmu bid'ah. Bid'ah. Tuh. Ngomong bid'ah.
Mukelu bid'ah. Paham ya? Ya, mukelu bid'ah. Hafalnya bid'ah doang. Hafalan zikirnya bid'ah, bid'ah, ya bid'ah, ya bid'ah, ya bid'ah, ya bid'ah. Habib Mundir itu pernah cerita. Beliau diceritakan oleh temannya, kalau nggak salah itu Habib Hasan Al-Kab, kalau nggak salah ya. Diceritakan langsung sama temannya, saya ini tetanggaan sama ahli bid'ah. Maksudnya orang yang suka teriak-teriak bid'ah. Ketika saya baca rotibul hadad, dia masuk ke rumah. Kamu baca apa itu? Di depan rumah dia dibaca rotibnya itu. Ana baca rotib. Wah, enggak ada itu di Nabi itu. Bid'ah, cuma disenyumin sama Habibnya. Oh ya. Sambil lanjut baca. Sambil lanjut bacanya. Kemudian suatu hari beliau ini, tetangganya ini main ke rumahnya si Habib ini, ngelihat anaknya Habib ini main kalajengking. Anaknya main kalajengking. Mainannya kalajengking. Ya, mainannya itu kalajengking beneran, bukan kalajengking mainan. Dia mainan kalajengking, bukan kalajengking mainan. Sampai ditaruh di mulutnya. Apa itu yang kamu makan? Astagfirullahaladzim. Piring ini, waladak begini, anakmu ini gini. Kenapa? Oh, itu sudah biasa, nggak bakal ditelan itu. Kok dipegang sama dia, ditaruh mulut? Astagfirullahaladzim. Mati anakmu, Beb. Enggak, tenang aja, enggak, sudah biasa, saya sudah pernah lihat kok. Ya Allah, kenapa kok bisa demikian? Ya karena saya baca rotib tiap hari. Ya Allah, anak saya itu mati gara-gara kena sengatan kalajengking, katanya sih tetangganya ini. Akhirnya dia sadar. Sejak saat itulah dia bertobat dan dia juga berusaha baca rotibul hadad. Subhanallah, nggak pakai debat. Allah tunjukkan langsung fadilahnya, keutamaannya. Pak, cuma kamu jangan ngetes, kamu cari kalajengking terus dimakan sama kamu. Jangan belagu, itu namanya belagu. Ya, uji coba terus taruh di tanganmu, taruh di mulutnya, mati besok juga. Amin. Jangan. Penting itu. Ya, penting. Masya Allah. Itu kita baca setiap malam di dalam rotibul hadad. Subhanallah. Bersyukur kita membaca rotibul hadad. Ya, bersyukur. Dan juga dicukupi dari rezeki. Masya Allah. Kamu tiap malam baca kan? Baca nggak? Baca ya di sini kan tiap malam ya? Rezeki kamu tercukupi nggak? Tercukupi. Mau itu jangan ngomong enggak? Jangan ngomong enggak? Ya, tak tahan nanti. Tercukupi, makannya tercukupi. Kalau Nying sama Reno memang dari sananya kurus. Wah, kamu mondok sama Kiai kok tambah kurus loh, dari cetakannya kurus gimana? Lihat aja gembul naik berapa kilo kan begitu. Naik. Paham ya? Beberapa naik beberapa kilo. Tuh. Tercukupi. Rokoknya tercukupi nggak?
Itu maksudnya itu tidak salah. Tidak salah. Maksudnya itu tidak salah. Nah, potong nanti uang rokoknya. Tercukupi semua, subhanallah. Tercukupi. Cuma kamu dituntut sama istrimu kan, ngirim. Jadi merasa tidak tercukupi. Padahal tercukupi. Istri satu aja sudah dibentak-bentak, sudah stres kan begitu. Itu mau istri dua. Istri satu aja belum. Paham ya? Banyak hadisnya. Ini setiap zikir dan wirid di dalam Rotibul Haddad punya dasarnya, punya dasar hadis. Masya Allah. Ada di Al-Quran juga, Masya Allah. Kamu tuh kalau ditanya sama misalnya Wahabi Salafiyah, bid'ah itu apa lu, bid'ah gini. Jangan jawab muka lu bid'ah. Jangan. Oh, muka lu juga bid'ah. Kemudian itu handphone bid'ah, enggak ada zaman Nabi. Jangan. Kenapa? Itu jawaban yang tidak ilmiah. Ya kalah. Yang bid'ah itu dalam urusan agama, bukan dalam urusan duniawi. Kalau mau melumpuhkan selumpuh-lumpuhnya nggak bisa jawab, ya satu langkah mati, satu langkah skak mat, satu langkah skak mat, gampang. Mau tahu? Kepo. Ya. Wah, ini bid'ah. Dudukin aja dulu ya. Kasih kopi dulu, kasih rokok kan. Kan ada yang ngerokok, ada yang enggak juga. Ada yang rokok, ada yang enggak juga. Wah, ada yang bilang haram kan gitu. Ada banyak. Tapi juga ada banyak juga yang perokok. Itu kalau perokok itu samalah. Nah, kemudian begini aja. Ente bilang bid'ah tuh kenapa kau bilang bid'ah? Ya bid'ah lah begitu. Satu jawabannya. Satu, kasih pertanyaan sama dia keliangan nggak bisa jawab. Ini hujah yang mematikan, skakmat. Skakmat ini ilmiah. Kamu langsung dianggap, wah cerdas anak ini. Wah, ini ilmunya tinggi. Ilmunya tinggi. Padahal ngajinya tidur toan. Apa? Kita tanya begini. Sudah, kamu jangan ngomong biasa, kita mau tanya. Saya mau tanya dulu sama kamu. Gimana hukumnya baca doa khatam Quran di dalam sholat? Kalau dia nggak bisa baca kitab atau dia orang bodoh, orang awam, suruh buka di internet. Hukum doa membaca hukum membaca doa khatam Quran di dalam sholat. Pasti di situ jawabannya semua itu nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya, tidak ada dasar. Loh, kenapa kok di Mekah diamalkan? Kenapa ulama-ulama salafi di Mekah kok mengamalkan doa khatam Quran pas sholat tarawih? Kan ada siaran langsung, coba lihat pas bulan Ramadan. Tapi mereka ulama salafi wahabi diam semuanya. Padahal di kitab mereka, di situs mereka, ulama-ulama sepakat. Ada orang bertanya, ma hukmu doa inda khatmil Quran fis shalah? Bagaimana hukumnya membaca doa khatam Quran di dalam salat? Mereka akan mengatakan, ulama itu di situ di situsnya, bahkan di kitabnya mereka mengatakan enggak ada dalilnya bagi ulama salaf. Tidak ada dalilnya.
Mentok-mentok dalilnya hadis sahih itu Anas bin Malik yang mengumpulkan keluarganya ketika hatam Al-Quran berdoa bersama. Itu mentok-mentok itu hadis sahih. Itu pun di luar sholat. Kalau di dalam sholat nggak ada dalilnya. Tapi kenapa kok ulama-ulama diam semuanya itu? Ulama-ulama salafi di Mekah. Bahkan itu diamalkan oleh imam-imamnya salafi di Mekah itu. Pas bulan Ramadan, pas sholat witir, udah diam, sudah nggak bisa jawab, sudah begitu. Kalau masih ngeyel, hilang. Gimana hukumnya ruqyah masal? Ada nggak dalilnya? Nabi pernah nggak ruqyah masal? Ngumpulin orang terus ngeruqyah masal, teriak-teriak keluar ini, kumpulin begitu, nyembelih jin. Ada nggak Nabi ngelakuin begitu? Nggak ada. Ruqyah masal itu tidak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat juga tabi'in. Ruqyah masal itu baru. Tapi kok kamu ngelakuin aswaja? Loh ya, kita doyan bid'ah kok, mau apa kamu? Kita doyan bid'ah hasanah, mau apa kamu? Kamu ini yang ngoceh-ngoceh, teriak-teriak, nggak boleh melakukan amalan ibadah kalau dia ini nggak ada dasar hadis dan Qur'annya. Ruqyah masal nggak ada dasar Quran dan hadisnya. Kenapa kamu lakukan? Kenapa kamu amalkan? Keliling-keliling pula. Kenapa? Karena menghasilkan followers, begitu. Paham? Karena gampang mendoktrin orang. Oh, ini kamu nih kemasukan jin nih, kebanyakan berzanzian kamu. Kamu kebanyakan salawat tibil qulub. Kamu kebanyakan salawat nariyahan. Nar itu kan panas, jadi ngundang jin. Kan begitu. Salawat nariyahan, nar itu kan panas, jadi ngundang jin. Itu. Waduh, kamu kebanyakan maulidan, kebanyakan tahlilan, kebanyakan ziarah kubur. Ini jin-jinnya ini semua ini masuk ke dalam tubuh kamu. Begitu. Hati-hati. Gampang didoktrin. Nah, dalam Ratib haddad itu semua punya dasarnya. Ikutin saja, jangan dengarkan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah ini menulis satu kitab, satu tulisan sebelum menciptakan makhluk. Durasinya itu 2000 tahun bi alfi am. Sebelum menciptakan seluruh makhluk 2000 tahun, Allah sudah menulis 2 ayat yang menjadi penutup surat Al-Baqarah. Masya Allah. Jadi akhir surat Al-Baqarah ini 2 ayat itu diciptakan sebelum Allah menciptakan makhluk 2000 tahun. 2000 tahun. Subhanallah. Ini di sisi Allah ya. Satu hari itu di sisi Allah 1000 tahun. La yaumun indallahi ka'alfa sanatin mimma ta'uddun. Satu hari dalam Al-Quran Allah nyatakan satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun. Ini Allah menciptakan 2000 tahun sebelum makhluknya itu. Allah menciptakan, menulis 2 surat Al-Baqarah terakhir. Dan ini termasuk min kunuzil arsh, diambil dari gudang-gudangnya arsy. Beberapa ayat seperti ayat kursi kemarin ya, surat Al-Fatihah, kemudian dua ayat ini dan surat Al-Kautsar. Itu surat-surat atau ayat-ayat yang diambil dari gudang arsy. Nggak sembarangan, makanya goncang ketika turun. Ayat kursi, surat Fatihah gemuruh semuanya. Kenapa? Karena diambil dari gudangnya arsy. La yukra'ani fi darin salasa layalin fayakrabuha syaitan. Tidaklah 2 surat Al-Baqarah ini dibaca di satu rumah 3 malam, maka setan tidak berani mendekat. Mas, dekat aja nggak berani, apalagi masuk. Kalau dibaca di dalam rumah itu 3 malam. 3 malam. Kita baca berapa malam? Oh, setiap malam kita baca.
Bukan cuma 3 malam, kita baca setiap subhanallah, alhamdulillah. Begitu. Baca penting. Baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ember ilernya. Tidur kamu. Kapan kamu melek wirid? Baca wirid tidur. Makan nggak pernah tidur kamu kan? Nonton TV nggak pernah tidur kamu. Nonton YouTube nggak pernah tidur kamu. Main game apalagi? Kenapa dikir selalu tidur matamu? Begitu. Ayo introspeksi begitu. Makanya kalau ngantuk itu ya. Ini yang nonton ini tuh lihat tuh. Streaming itu 71 orang yang nonton. Masya Allah, semangatnya luar biasa di Facebook ini. 71 orang yang nonton. Sekarang sampai 100, kadang lebih. Di luar sana itu luar biasa menanti-nanti taklim seperti ini. Kamu di sini malah loh. Di sana tuh nonton, ada yang sambil masak, dengerin. Reno mana Reno? Biasa dipanggil nih Reno. Kan Reno dipanggil, langsung seneng ya kan? Ada yang kirim salam, ibu-ibu kan? Ya kan? Betul, memang tadi malam itu terakhir ada yang kirim salam, namanya Ibu Tin ya. Nama akunnya itu Ibu Tin gitu. Itu ibu-ibu. Ya. Nying disebut nying. Kan gitu. Disebut-sebut. Makanya topik dia berani ke sini hanya untuk tampil gitu kan. Biar dilihat. Temennya gitu. Biar dilihat sama teman-temannya. Masya Allah, begitu. Ada yang sambil habis subuh tuh kan, habis baca bareng-bareng lewat streaming. Dia baca, ikutin, subhanallah. Terus handphonenya sambil didengerin. Wah, ini jomblowati ya kan, sambil dengerin begini. Senyum-senyum sendiri lihat Reno. Dalam hati dia berdoa, aduhai, andai aku jadi pasangannya di situ, aku akan bahagia. Begitu. Pokoknya pengajiannya itu yang ditunggu itu cuma satu, Reno. Ya kan? Itu kalau libur pengajiannya itu mereka tuh stres, ya nggak lihat Reno. Oke. Ya kan begitu. Ya tuh, nying kemana kan begitu. Mesti dicari itu. Kamu itu nggak tahu. Kadang-kadang kebelet ngising, handphonenya ditaruh di depan pintu sambil lihat ya. Sambil ngising. Hanya demi melihat streaming pengajiannya. Tuh bertambah. Saya ngomong Reno langsung bertambah 74. Tuh kan? Katanya ini keren Mas Reno. Topik. Topik Al-Mahi ini, topik Kalimantan Tengah ini. Tuh, ini ada lagi Abis Toyib di rumah sakit sambil nyimak, yaitu di rumah sakit nyimak ente. Ya kan? Begitu. Nih, ada yang di kamar mayat nonton ente. Kapan Reno, kapan? Tuh, enggak, ini benar serius, nggak ada yang nanya. Niswarti, Reno orang mana ya? Beneran nggak bohong, saya tampilkan orangnya dong. Tuh, saya nggak bohong.
Saya nggak bohong. Ada lagi ini anti salwa hanifah. Maksud dari santi keripik apa sih guruku? Tuh, ada yang nyanyi santi keripik. Tuh kan? Pasangannya itu, sohibnya itu, soulmate-nya itu. Tidur kelong-kelongan, makan sepiring berdua, rokok joinan. Tuh kan? Tuh ada lagi tuh Zaini, Mahmud, Gus Reno dan Gus Nying kan gitu. Keren, sudah punya nama kamu itu, Masya Allah, luar biasa. Ada lagi yang sambil masak-masak, liatin, dengerin. Kadang-kadang ditaruh gantung handset, masak. Tuh. Demi untuk pengajiannya, kamu di sini. Waduh, di sana semangat-semangatnya. Ada yang sambil perjalanan kerja dengerin. Begitu. Nanti ketawa pas nyebut Reno ketawa sendiri. Begitu. Pokoknya luar biasa sudah wis. Bagi. Begitu. Ya. Luar biasa. Mereka itu semangat. Yang nonton, nambah lagi 82. Tuh, subhanallah. Gara-gara Reno tuh kan, pokoknya viral Reno sudah wis. Nonton semua itu, praktisi nonton. Tuh, Dumlowati pada nonton, Firda El Kairo ya kan, pada nonton semua itu demi Reno. Begitu. Dia pokoknya duduknya sebelah situ selalu gitu kan. Nggak tahu kenapa. Begitu. Masya Allah. Sekali-kali itu Reno sama Nying duduk berdua kan. Ya, itu seperti pinang dibelah 7 kan gitu. Paham ya, itu penting, subhanallah. Semangat, saya ini ngasih tahu karena kamu sini ngantuk, padahal tidurnya ya cukup kok. Saya tidur jam 2 ya bangun tetap ditahan-tahan. Kasihan yang nonton di sana luar biasa semangat. Tuh ada lagi terakhir. Rafidur Rahman, wajah Reno mana ya? Tuh. Pokoknya viral kamu sudah wis. Sampai ada bikin komunitas Reno Lovers. Tuh kan, Reno Lovers gitu. Udah nanti kasihan yang puasa itu lemes nanti. Tambah gak kuat nanti. Ya Allah. Subhanallah, luar biasa. Mereka ini semangat nonton. Makanya kita istiqomah. Kenapa pengajiannya itu bukan cuma ada di lokasi, tetapi banyak juga yang menontonnya secara streaming. Kamu hargai mereka juga. Mereka semangat demi menonton macam-macam. Gitu, tuh langsung wah ganteng ya. Tuh 85 ya kan, 85 langsung yang nonton. Mukamu langsung di syuting itu, di shoot itu langsung nambah. Paham nggak? Harus semangat. Kenapa? Modal kamu nanti. Biar kamu jadi lebih baik lagi, supaya punya bekal ilmu. Semuanya ini ilmu. Kalau saya buat serius, aduh tidur semuanya kan. Makanya dibuat seling-selingan sedikit lucu supaya kamu nggak ngantuk. Itu malah kamu yang viral kan. Ya. Mana ini ada yang komen.
Lebih semangat lagi kalau dijodohin sama Sri Kandi Kiai. Ini penonton nggak tahu kenapa kamu duduk di situ. Penonton nggak tahu kalau di sebelah satir itu Sri Kandi. Penonton nggak tahu. Makanya dia duduk di situ supaya merasakan kehangatan kan. Tuh, ini benar kan? Ya tuh nggak bohong saya. One Dedi Hartono lah, ini Kiai saya dengarkan sambil mandi, pakai baju, siap-siap nyetir, pakai handset. Tuh, bener kan? Tuh. Jadi disetelin di loudspeaker itu. Dia sambil mandi sambil dengerin. Terus keluar pakai handuk, dia pakai baju juga sambil dengerin. Nah, perjalanan pakai handset. Nggak bohong saya kan? Benar, di luar sana tuh luar biasa. Luar biasa itu. Kadang-kadang yang sambil ngising itu kan, itu ngising pas dengar suara Rena langsung ceplung. Kalau ini keterlaluan ini keterlaluan, masa Reno disamain sama jadi Vegeta dia. Subhanallah. Ya Allah. Tuh ada yang saya nyimak dari Gunung Bromo Yai. Subhanallah. Dari Gunung Bromo, gunung ya di ujung sana nonton kamu kan begitu. So nambah terus itu penontonnya. Subhanallah. Hidup Reno. Viral sana ya. Nanti lama-lama dibuat YouTube sama Mansur. Sosok Reno yang selalu disebut-sebut Kiai. Iya kan? Ya, kamu sebelum ngupload itu suruh dulu ya kan? Suruh. Daripada kamu diserang makhluk halus. Masya Allah, paham ya? Ya. Jadi harus semangat. Mereka semangat di luar sana, kamu juga di sini harus semangat. Kamu tuh harus juga bisa merasakan. Gitu. Di luar sana itu suatu situasinya bagaimana? Ada yang di pasar, ada yang rumahnya itu terpencil, nyari sinyal hanya demi untuk mendengarkan pengajian. Nyari sinyal, dia numpang cari sinyal habis subuh ya kan, habis wirid terus nyari jauh dia nunggu pengajian ya, di Riau tuh begitu, di Riau di pohon sawit itu ya kan, nyari sinyal buat mendengarkan pengajian. Kamu sudah duduk enak, kopi tinggal nyeduh, masih tidur. Makanya saya sediain ini, kenapa? Buat ngaget-ngagetin kan. Tadinya saya tuh mau beli mercon. Jadi pasti enak ya kan, jantungan sekalian kan. Tuh, saya sambil buka kios dengan ceramah Kiai semangat pagi, KBRA Aswaja. Sambil buka kios, buka pagi-pagi. Sudah cari rezeki sambil dengarkan pengajian barokah. Insyaallah. Paham ya? Mereka semangat, kita harus lebih semangat lagi. Tuh, terus bertambah itu 93, subhanallah. Sambil dagang, Yai, tuh. Muhammad Sabri sambil dagang nyimak Yai, subhanallah. Salam ta'zim buat Reno dari Hong Kong, Yai. Enggak, Renonya itu saya tambahi aja. Salam ta'zim dari Hong Kong, Yai. Fauziah Al-Qalbu. Bukan buat Reno. Median.
Tuh, ini Mams, HVS. Assalamualaikum Yai, angapunten Kiai, saya mendengarkan sambil beres-beres di dapur. Oh, mereka dibacakan ini apa namanya atensinya senang. Wah, nama saya akun saya disebut begitu. Ada lagi Muhammad Sayyidi, warteg langgan nyimak Kiai. Tuh. Subhanallah, mereka semangat luar biasa, masya Allah. Pengajiannya dapat barokah. Jadi intinya, simpulannya yang keberapa tadi? Kelima, membaca dua surat terakhir surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu penting. Malam kamu baca kafatah, kata Nabi kamu akan dicukupi. Maksudnya satu, bisa kamu dikatakan sudah sholat tahajud kalau kamu baca di malam hari, dan kamu dicukupi dari keburukan setan dan jin. Dijaga kamu, dijaga. Bahkan di situ dikatakan hadisnya tadi, kalau dibaca di dalam satu rumah selama 3 malam, maka setan tidak akan mendekat, apalagi masuk. Kita ini baca setiap malam, bahkan di streamingkan, di live kan. Ya di live kan. Ya, kemudian juga dicukupi rezekinya, lancar. Kamu di sini apa kelaparan? Enggak. Tak ada kelaparan kamu sih, kekenyangan iya kan mungkin. Kekenyangan iya, enak, nggak punya rokok, minta rokok temennya. Ya kan, koreknya sudah penuh sak tas. Koreknya temennya, ini korek ini, korek ini, korek ini, korek ini, korek ini. Oh gitu. Ini juga ada Niswarti yang tadi kirim salam ke Reno. Itu nontonnya dari Pekanbaru. Itu juga macam-macam. Ada Puruk Cahu Kalteng, Brebes, Brebes, ya, nyimak Kiai sambil ngepam di area SPBU.